Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Berikut adalah Market Insight 29 Maret 2021. Berita pertama, harga komoditas minyak sawit mentah (CPO) kembali melemah pada perdagangan pekan ini, melanjutkan pelemahan pada pekan sebelumnya. Sepanjang pekan ini, harga CPO di Bursa Malaysia terkoreksi 0,86% secara point to point ke level Rp3.692 per ton. Namun, pelemahan pada pekan ini mulai mereda dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang terkoreksi hingga 9,72%. Berita selanjutnya, harga batubara melesat pada perdagangan pekan ini. Harganya kini sudah berada di level 95 US dollar per ton. Sepanjang pekan ini, harga batubara acuan di pasar ICE Newcastle Australia melesat 1,6% ke level 95,4 US dollar per ton secara point to point. Berita selanjutnya, harga minyak dunia ditutup bervariasi pada perdagangan pekan ini. Harga minyak dunia saat ini masih di kisaran 60 hingga 65 US dollar per barel. Harga minyak kontrak Brent menguat tipis 0,06% dibanding posisi penutupan pekan lalu ke 64,57 US dollar per barel. Sedangkan untuk minyak kontrak West Texas Intermediate masih melemah sebesar 0,73% ke 60,97 US dollar per barel pekan ini. Variasi harga minyak terjadi seiring reaksi pasar yang beragam. Di tengah sentimen pasar yang juga beragam pada pekan ini. Sentimen pertama adalah pemberlakuan kembali karantina wilayah di Eropa. Lockdown tentu saja akan mengurangi permintaan dari wilayah tersebut. Sentimen kedua, yakni dolar Amerika Serikat yang kembali menguat. Dolar mencapai level tertinggi 4 bulan lalu terhadap euro karena respon pandemi Amerika Serikat terus melampaui Eropa. Berita selanjutnya, harga tembaga tengah mengalami fase koreksi selama sebulan terakhir seiring dengan prospek penurunan permintaan dari China dan kenaikan dolar Amerika Serikat serta imbal hasil US Treasury. Kendati demikian, prospek pergerakan harga dalam jangka panjang diyakini akan tetap bullish seiring dengan defisit pasokan yang akan terjadi selama beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data Bloomberg, pada penutupan perdagangan Jumat, harga tembaga ditutup pada posisi 8.962 US dollar per metric ton atau naik 2,08% di London Metal Exchange. Berita selanjutnya, harga iridium menjadi komoditas dengan performa harga terbaik hingga akhir Maret 2021 setelah melesat lebih dari 100%. Dilansir dari Bloomberg, harga logam yang merupakan produk sampingan platina dan palladium ini berada di level 6.000 US dollar per ounce atau 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan logam mulia lainnya emas. Berita selanjutnya, Kementerian BUMN resmi mengumumkan adanya holding perusahaan baterai BUMN, yakni Indonesia Battery Corporation. Investasi yang dibutuhkan oleh holding tersebut mencapai 238 triliun rupiah. Perusahaan holding ini akan terdiri dari 4 perusahaan BUMN, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium, Inalum alias Main ID, anak usahanya ANTM, Pertamina, dan PLN. Wakil Menteri 1 BUMN mengungkapkan, IBC tidak hanya akan punya satu pabrik, namun akan menjadi industri baterai listrik yang terintegrasi. Secara kepemilikan saham, masing-masing perusahaan sama besarnya, yakni 25%. Selain itu, dia juga menjelaskan tujuan IBC adalah kekuatan hulu ke hilir bisa disatukan. IBC rencananya ingin memiliki kapasitas mencapai 140 GWh dan 50 GWh diantaranya akan bisa diekspor. Lalu sisanya akan digunakan untuk produksi electric vehicle di Indonesia. Berita selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengusulkan kepada negara-negara demokrasi untuk mendirikan program pembiayaan infrastruktur untuk menyaingi One Belt One Road ciptaan Tiongkok. Melansir AFP, Biden mengatakan bahwa ia mengajukan proposal tersebut dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang membahas mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak asasi di wilayah Xinjiang. Pengaruh Beijing telah tumbuh di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir melalui pinjaman dan proyek di bawah inisiatif tersebut, yang meningkatkan kekhawatiran di antara kekuatan regional dan negara-negara barat. Berita selanjutnya,
Pemerintah Cina memutuskan untuk menerapkan bea impor besar-besaran terhadap minuman anggur atau wine asal Australia dalam 5 tahun ke depan. Langkah itu semakin memperburuk hubungan kedua negara. Padahal, Cina adalah pasar terbesar dari ekspor wine Australia. Dikutip dari CNN, Cina pada hari Jumat mengumumkan kenaikan bea masuk menjadi 116% hingga 218%. Pengumuman ini dilakukan setelah otoritas setempat menemukan adanya praktik dumping yang merusak pasar. Kebijakan bea impor itu mulai berlaku pada hari Minggu pekan ini waktu setempat. Ketua Asosiasi Anggur dan Wine Australia, Tony Battaglan, kepada Bloomberg mengatakan pihaknya akan mengajukan komplain kepada World Trade Organization. Berita selanjutnya, calon emiten perhotelan PT Sunter Lakeside Hotel akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin. Berdasarkan publikasi resmi Perseroan, calon emiten yang akan menggunakan kode saham SNLK ini menawarkan 150 juta saham baru atau sebesar 33,33% dari seluruh total modal di setor penuh setelah IPO dengan harga penawaran sebesar Rp150 per lembar saham, sehingga jumlah dana IPO yang terkumpul akan sebesar Rp22,5 miliar. Berita selanjutnya, hengkangnya investor asing dari pasar modal Indonesia dinilai menjadi salah satu penyebab lesunya pergerakan indeks LQ45. Di sisi lain, investor domestik yang kini mendominasi bursa cenderung lebih menyukai saham lapis 2. Berdasarkan data BEI, secara year to date hingga 26 Maret 2021, indeks LQ45 hanya mampu terapresiasi 3,94 poin atau 0,42%, underperform dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan yang menguat 3,62% dalam periode yang sama. Berita selanjutnya, Organisasi Negara Pengekspor Minyak OPEC diprediksi akan menunda penambahan produksi minyak dunia seiring dengan perlambatan permintaan pada sejumlah wilayah di dunia. Analis Goldman Sachs dalam laporannya menyebutkan penurunan harga minyak yang terjadi belakangan ini melebihi pergeseran pada fundamentalnya. Hal ini diperkirakan akan membuat OPEC dan negara-negara sekutunya akan mempertahankan kuota produksi yang sudah ada pada saat ini. Berita selanjutnya, pemerintah akan kembali menggelar lelang surat utang negara pada Selasa mendatang untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021. Berdasarkan data dari DJPPR, Kementerian Keuangan, pemerintah akan menawarkan 7 seri. Berita selanjutnya, emiten menara telekomunikasi PT Intibangun Sejahtera akan merampungkan penjualan 3.000 menara kepada PT Tower Bersama Infrastruktur senilai Rp3,98 triliun. Dalam keterbukaan informasi, manajemen Intibangun Sejahtera menyampaikan penjualan menara dilakukan untuk memperkuat posisi keuangan perseroan sekaligus mengembangkan strategi usaha di masa depan. Berita selanjutnya, emiten industri dasar dan bahan kimia PT Berlina berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Berdasarkan prospektus yang disampaikan ke BEI akhir pekan lalu, emiten dengan kode saham BRNA ini akan melakukan penawaran umum terbatas 3. Sekian berita pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat membantu proses pembuatan keputusan rekan-rekan sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.